Dia masih berusaha mengangkat kepalanya untuk mencari Mas Jono. Dan di situ dia melihat kalau Mas Jono ini dibawa oleh dua sosok berwarna hitam seperti manusia. Ketika aku bangun, ternyata aku ini sudah berada di tengah kuburan. Sedangkan kepalaku ini bersandar di sebuah nisan. Waktu itu aku mau bangun, tapi tubuhku ini terasa ada yang menimpa. Sosoknya tidak terlihat jelas, tapi rasanya berat sekali. Aku sempat menengok ke arah si Jono. Nah, waktu itu Jono ini dia terlihat sedang ditarik oleh dua sosok warna hitam. Dua sosok itu memegangi tangan kanan dan tangan kiri si Jono. Dia ini diseret. Aku takut waktu itu. Pikiranku apa aku ini sudah mati. Yang bisa aku lakukan cuma aku baca doa sebisaku. Begitu cerita dari Mas Tony. Dia menghubungiku beberapa hari yang lalu. Sempat mengabari bahwa sahabatnya Mas Jono baru saja meninggal. Mereka berdua adalah temanku waktu kerja di suatu tempat dulu di Kota Malang, Jawa Timur. Lama tidak bertemu, secara gak sengaja kita berkomunikasi lagi di sebuah sosial media. Nah, waktu itu akhirnya aku sempat bercerita tentang sebuah channel cerita horor. Di situ kebetulan Mas Antoni atau panggilan akrabnya ini Mas Parang. Dia mempunyai sebuah kisah yang cukup menyeramkan. Nah, kisah ini kebetulan dia alami bersama sahabatnya, namanya Mas Jono. Kemarin waktu ngobrol denganku, dia menceritakan kisah yang tidak bisa dia lupakan dengan salah seorang sahabatnya ini. Dia ingin dibikinkan sebuah video cerita di channel ini sambil mengenang sahabatnya itu. Umur Mas Antoni sekitar 42 tahun menginjak ke 43 tahun. Begitu juga dengan Mas Jono. Nah, Mas Jono kemarin baru saja meninggal belum sampai 1 bulan yang lalu karena mengalami sebuah sakit lambung yang sudah lama dia derita. Kejadian ini diceritakan oleh Mas Tony atau Mas Parang ini terjadi tahun 2011. Waktu itu mereka masih bujang dan belum menikah. Dua orang ini wataknya keras, tapi aku tahu mereka baik. Aku pernah bekerja dengan dua orang ini di sebuah proyek, dan makanya waktu itu aku cukup akrab walaupun selisih umur kita sangat jauh. Di situ Mas Parang ini atau Mas Tony ini bekerja sebagai keamanan di proyek situ. Hampir setiap malam kita ngobrol-ngobrol bareng. Kita sering ngopi bareng. Nah, kebetulan waktu itu mesku, tempatku nginap itu tak jauh dari rumah mereka. Orangnya cepat akrab. Aku tahu mereka ini orang baik. Mungkin dari penampilannya saja mereka ini terlihat seperti urakan. Nah, lanjut ke cerita yang mereka alami tahun 2011 waktu itu. Tiada hari tanpa alkohol, itulah bagi kedua pemuda ini waktu itu. Hari-hari mereka minum. Mungkin sudah menjadi sebuah kebiasaan, walaupun siang hari mereka tetap bekerja. Tapi semua itu sudah mereka tinggalkan sejak mereka menikah. Nah, sebuah kejadian ini cukup menjadi sebuah pelajaran bagi mereka berdua. Suatu hari Mas Jono dan Mas Tony ini mereka sedang libur kerja. Tapi Mas Tony ini memilih di rumah saja, apalagi waktu itu ibunya sedang sakit. Nah, sedangkan Mas Jono ini dari siang hari sampai sore hari dia ini minum di sebuah
warung atau tempat orang jual minuman keras. Tempatnya agak terpelosok, jauh dari keramaian, tapi di situ selalu ramai dengan anak-anak muda bahkan orang tua yang mempunyai hobi minum minuman keras. Nah, ketika sore hari Mas Tony ini ke rumah Mas Jono, tapi dia tidak bertemu, karena Mas Jono tidak ada di rumah. Menurut bapaknya, Jono belum pulang dari kemarin. Ton, coba kamu cari ke teman-temannya, suruh dia pulang. Kebetulan Mas Tony waktu itu tahu tempat di mana Mas Jono ini nongkrong, di sebuah warung penjual arak atau sejenis minuman keras tradisional. Di situ Mas Tony melihat Mas Jono ini sudah tidur, dia mungkin terlalu banyak minum. Nah, menurut salah seorang temannya yang ada di situ, Jono ini sudah teler, Ton. Dia sudah habis banyak. Coba kamu ajak pulang saja, kamu bonceng, tapi hati-hati. Nah, kemudian Mas Tony ini membangunkan Mas Jono. Dia dibangunkan, masih sempoyongan dia berjalan. Akhirnya dibonceng. Disampainya di tengah jalan, Mas Jono ini bilang ke Mas Tony, "Gak usah pulang, Ton. Kita cari hiburan lagi. Aku denger di desa sebelah ada acara hiburan. Di sana ada orang hajatan. Gak tahu apa kuda lumping atau wayang di sana. Yang penting kita ke sana saja, Ton." Nah, Mas Tony ini pun mengiyakan karena dia juga suka dengan hiburan. Kebetulan tempatnya juga tak terlalu jauh. Menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra yang cukup lama. Lampunya redup, tapi itu motor kesayangan Mas Tony dan masih ada sampai sekarang. Mereka berdua menuju ke tempat hiburan itu. Nah, ketika sampai di tempat hiburan itu, ternyata bukan wayang atau bukan kuda lumping, bahkan orkes dangdut. Sebuah hiburan yang biasanya diadakan di wilayah tersebut, tapi sebuah acara campur sari. Di sana kebanyakan penontonnya orang-orang tua. Tapi terlanjur sudah, jadi waktu itu mereka tetap menonton di tempat itu. Tapi di tempat itu mereka tetap juga bertemu dengan beberapa teman sepergaulan mereka. Malah akhirnya teman-temannya itu mengajak mereka untuk minum lagi, mencari tempat yang agak jauh dari keramaian. Di sebuah pinggir jalan, tepatnya ada sebuah kebun kosong. Di situ mereka minum alkohol lagi. Mas Tony pun mengikuti. Walaupun Mas Jono ini sudah teler, tapi dia itu terkenal dengan pemabuk berat. Dia kuat minum. Sambil bercanda mereka di situ, mereka ini minum lagi. Tak terasa sudah hampir tengah malam. Acaranya pun sudah mulai sepi. Beberapa penonton ini sudah pada pulang. Hanya ada beberapa penjual makanan di daerah situ. Minuman pun mulai habis. Beberapa temannya mengajak mereka ini untuk pulang. Tapi Mas Jono ini menolaknya secara halus karena dia tahu dia ini sedang posisi teler berat. Dia mau tiduran sebentar di situ, di sebuah kebun beralaskan rumput. Mas Tony sebagai sahabat setia, dia menunggui temannya ini. Mas Tony pun kepalanya sudah agak terasa berat. Alkohol sudah mulai masuk ke otaknya. Tapi tiba-tiba Mas Jono ini bangun. "Ayo Ton, pulang. Aku pengen tidur ke rumah. Antarkan aku pulang. Kalau kamu gak mau, biar aku yang bawa motormu." Nah, Mas Joni ini kaget. Dia melihat temannya ini sudah teler berat mau bawa motornya. Akhirnya Mas Tony berdiri. Dia ambil motor Supranya itu. "Ya sudah, John, aku yang bawa motor, kita pelan-pelan." Jalan menuju pulang ini harus memutar cukup jauh. Suasananya sangat dingin. Nah, waktu itu Mas Tony ini memutuskan untuk lewat sebuah jalan tembusan. Tapi jalanan itu sangat sepi.
tak ada perkampungan di situ. Jalurnya nanti melewati sebuah persawahan, setelah itu perkebunan, dan di tengah-tengahnya itu ada sebuah pemakaman umum. Walaupun tak jauh dari tempat itu ada sebuah makam keramat yang cukup terkenal agak angker. Mereka berdua dalam posisi mabuk, walaupun Mas Tony waktu itu tidak parah. Mas Jono hanya mengikutinya saja, karena dia hanya bisa memeluk Mas Tony sambil memejamkan mata. Perjalanan dimulai waktu itu. Setelah memasuki jalanan tempat itu, Mas Tony ini merasakan ada yang aneh. Kabut ini tiba-tiba datang. Padahal waktu itu tidak mendung. Kabut ini seperti turun, menutupi jalan. Mulai dari kabut tipis sampai kabut tebal. Nah, setelah menembus kabut itu, suasana berubah. Suasana seperti di tengah kampung, dan masih ada suara seperti campur sari tadi, nyanyian campur sari tadi. Mas Tony sempat berpikir, ini aneh, aku tak pernah melihat kampung ini. Sekelebatan orang-orang itu masih terlihat di depan rumah mereka, dan jalanannya pun terlihat rata. Padahal jalanan itu bergelombang, berupa sebuah jalan cor yang sudah rusak. Tapi di situ menurut Mas Tony itu jalanan dari tanah yang sangat rata. Dan rumah-rumah di situ semuanya rumah kuno. Tak ada rumah gedung satupun. Pencahayaannya hanya terbuat dari lampu minyak atau obor yang ada di kanan kiri mereka. Sempat melihat beberapa orang ini memperhatikan Mas Tony dan Mas Jono ini. Nah, setelah itu tiba-tiba jalanan ini seperti bergelombang. Tak tampak jelas karena waktu itu lampu motor Mas Tony ini sangat redup. Mas Tony sempat berbicara kepada Mas Jono sesuatu obrolan yang sangat lucu. Jono, apa Ton? Kenapa di sini ada polisi tidurnya? Mana banyak lagi? Aku nggak tahu Ton. Kenapa polisinya tidur di sini? Kenapa nggak tidur di rumah saja? Akhirnya di situ antara mau ketawa sama jengkel, Mas Tony ini memaklumi karena Mas Jono ini sudah mabuk berat. Akhirnya gas motornya ini ditarik lebih laju. Ketika laju motornya ini sudah agak cepat, tiba-tiba brak. Mereka seperti menabrak sesuatu. Spontan mereka berdua jatuh. Mas Jono jatuh ke sebelah kanan dan Mas Tony jatuh ke sebelah kiri. Kepala Mas Tony ini sempat membentur sesuatu. Setelah itu dia tak sadarkan diri. Tak tahu beberapa lama kemudian Mas Tony ini sadar. Ketika sadar, di tengah gelapnya malam ini, dia tahu kalau dia ini sudah berada di tengah pemakaman. Karena kepalanya ini bersandar ke sebuah nisan. Ketika Mas Tony ini mau mengangkat badannya, tiba-tiba terasa berat. Nah, waktu itu secara remang-remang dia melihat ada sosok besar dan kakinya ini menginjak ke tubuh Mas Tony. Mas Tony waktu itu berpikir apa ini mimpi. Tapi dia tahu kalau motornya ini tak jauh dari dia jatuh. Dia masih berusaha mengangkat kepalanya untuk mencari Mas Jono, dan di situ dia melihat kalau Mas Jono ini dibawa oleh dua sosok berwarna hitam seperti manusia. Sosok itu memegang tangan kanan dan tangan kiri Mas Jono. Mas Jono diseret waktu itu. Nah, waktu itu Mas Tony ini untuk pertama kalinya, entah dari sekian lamanya, dia mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Dia takut, di pikirannya waktu itu, apa aku ini sudah mati? Karena di sekelilingnya hanya nisan. Nah, ketika dia terus berdoa sebisanya waktu itu, tiba-tiba sosok yang
sedari tadi seperti menginjak tubuh Mas Tony ini lenyap. Dengan tubuh yang masih sakit, apalagi kepalanya sempat membentur nisan tadi, Mas Tony berusaha bangun. Dengan tertatih-tatih dia bangun. Waktu itu dia menuju ke motornya. Suasana sangat gelap waktu itu. Dia berusaha mencari di mana arah Mas Jono tadi diseret dua makhluk tadi. Di situ dia terus berkeliling dan dia tahu kalau dia di tengah pemakaman. Tak ada siapapun di situ. Di benak Mas Tony ini dia berpikir, kenapa bisa motorku sampai berada di tengah kuburan ini, padahal tidak ada jalannya. Nah, setelah dia sedang kebingungan mencari temannya dan dia masih belum mengerti kenapa dia berada di tengah kuburan itu, di tengah ketakutannya akan keadaan waktu itu, tiba-tiba terdengar suara tarhim dari sebuah musola yang tak jauh dari tempat itu. Akhirnya Mas Tony ini baru benar-benar sadar kalau dia masih hidup. Dia lari menuju ke arah suara itu, menuju musola terdekat. Berjalan mungkin hampir sekitar 400 meter. Memang di situ ada satu kampung. Nah, waktu itu dalam posisi masih berbau alkohol, dia menemukan musola itu. Dia masih menunggu beberapa jamaah orang yang sholat subuh di tempat itu selesai, karena dia tak berani masuk ke musola itu. Nah, seketika itu tak lama kemudian sholat subuh pun selesai. Keluar ada 4 orang, karena masih ada satu orang yang merupakan imam musola waktu itu masih berada di dalam. Mas Tony dengan badan yang masih lusuh ini berada di depan musola itu. Nah, warga yang habis melakukan sholat subuh ini sempat kaget dan bertanya. Kebetulan mereka kenal karena masih tetangga desa. Mas Tony dengan singkat menceritakan kejadian itu dan bermaksud minta bantuan untuk mencari si Jono. Salah seorang warga bilang ke Mas Tony sebuah kata-kata yang cukup menusuk hati Mas Tony waktu itu. Kamu ini mabuk terus mau jadi apa? Untung kamu gak mati di kuburan itu. Itu kan kuburan angker, mana di sampingnya ada makam keramat. Mungkin kamu mabuk di sana. Nah, Mas Tony ini sebenarnya orangnya emosian, tapi waktu itu dia hanya bisa meminta maaf karena tujuannya untuk mencari bantuan. Nah, kebetulan tak beberapa lama, mungkin karena mendengar ada kegaduhan di luar musola, imam musola itu pun keluar. Setelah tahu masalahnya, akhirnya dia mengajak beberapa warga itu untuk mencari Mas Jono. Beberapa warga pun mengambil sepeda motor di rumah mereka yang kebetulan tak jauh dari musola itu. Mereka akhirnya berboncengan mencari ke arah kuburan. Untuk pertama, mereka mengambil motor. Sempat kesusahan karena motor itu pas berada di tengah kuburan dan tak ada jalan di situ. Beberapa kali diangkat dengan pelan-pelan sampai akhirnya bisa keluar. Pagi sudah menjelang, sudah mulai agak terang sedikit. Di situ mereka tetap mencari keberadaan Mas Jono ini di tengah kuburan. Mas Tony dengan perasaannya yang campur aduk waktu itu, karena takut ada terjadi apa-apa dengan temannya ini. Nah, tak beberapa lama salah seorang warga itu menemukan kalau Mas Jono ini berada di sebuah parit yang berada di luar kuburan itu. Dan beruntungnya parit itu sedang tidak ada airnya, jadi kosong. Di situ Mas Jono tertelungkup. Nah, akhirnya mereka ini membantu Mas Jono dengan membangunkannya. Dan untungnya Mas Jono ini masih bisa sadar. Diangkat pelan-pelan, dibawa ke pinggir jalan. Sempat disadarkan dengan menggunakan air. Kemudian ditanya apa yang terjadi. Mas Jono cuma menjawab, kalau tadi malam mereka ini
seperti menabrak sesuatu, dan setelah itu dia tak sadar. Tapi yang anehnya ada seperti luka lebam di tangan kanan dan kirinya Mas Jono, dan lukanya itu seperti mulai menghitam seperti sebuah cengkraman tangan. Tapi ketika Mas Jono ditanya ini kenapa, dia menjawab aku tidak tahu. Nah akhirnya mereka pun diantar pulang. Sampainya di rumah, setelah mandi dan istirahat, ke sore hari setelah mereka benar-benar sadar tanpa ada pengaruh alkohol, mereka akhirnya ngobrol bercerita tentang kejadian semalam. Dan Mas Jono ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Akhirnya rahasia itu hanya dipendam oleh Mas Tony tanpa menceritakan bagaimana malam itu Mas Jono sampai diseret oleh dua makhluk yang mungkin bukan manusia. Nah itulah kejadian yang dialami oleh Mas Jono dan Mas Tony alias Parang, terjadi tahun 2011 lalu. Video dan cerita ini untuk mengenang almarhum Mas Jono. Terima kasih buat Mas Tony atas ceritanya. Setiap manusia memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Jika sesuatu itu tentang hal yang buruk, ingat kapan kalian memulai dan kapan harus mengakhiri. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.